Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan Bapak Panji Parman SMAK yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 11 kelas akuntansi 6B yang beranggotakan Cica Mira Anggara, Linda Mulani, dan saya sendiri Epi Wulandari, di mana kelompok kami akan membahas materi tentang analisis pemberian pinjaman kredit. Oke, untuk selanjutnya kita ke pembahasan. Materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai analisis pemberian pinjaman kredit dengan membahas istilah-istilah berikut. Yang pertama ada pengertian pinjaman, ketentuan dan risiko keuangan, beberapa masalah dalam penggunaan model kuantitatif, arti penting kredit, jenis-jenis kredit, penilaian laporan keuangan, perencanaan penerimaan kas dan pengeluaran kas, dan yang terakhir ada analisis kredit. Oke, yang pertama ada pengertian pinjaman. Pinjaman merupakan suatu jenis hutang yang melibatkan semua jenis benda berwujud yang disediakan oleh individu maupun lembaga keuangan, yang biasanya disertai dengan bunga. Untuk pihak yang meminjam disebut debitur, sementara pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan kreditur. Yang kedua ada pinjaman bagi bank. Pemberian pinjaman juga merupakan kegiatan utama bagi bank. Besarnya pinjaman yang disalurkan akan menentukan keuntungan usaha dari sebuah bank. Sebelum memutuskan memberikan pinjaman kredit, bank memerlukan informasi mengenai data-data calon penerimaan kredit, penilaian terhadap sifat atau watak, kemampuan, modal, serta prospek usaha debitur. Yang kedua ada ketentuan dan risiko keuangan. Debitur akan mendapatkan fasilitas apapun yang diminta kepada kreditur. Namun, berdasarkan perjanjian pinjaman, pihak debitur diwajibkan melunasi hutang pinjaman disertai dengan bunga yang sudah ditentukan secara bertahap dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Nah, ada dua ketentuan pada perjanjian pemberian pinjaman, yaitu ketentuan afirmasi atau penguat dan ketentuan negatif. Ketentuan afirmasi atau penguat, yang pertama menyediakan laporan keuangan tahunan yang diaudit, kedua menyediakan laporan kuartalan, ketiga memiliki sistem akuntansi yang sesuai dengan GAAP atau PAI, yang keempat mendapatkan akses ke catatan perusahaan di file bank, kelima mempunyai asuransi. Ketentuan negatif, yang pertama modal kerja minimum, kedua rasio lancar minimum, ketiga modal saham minimum, keempat batasan penggunaan barang, kelima pembatasan pada merger dan konsolidasi, keenam pembatasan pada dividen, ketujuh pembatasan penjualan saham dan hutang anak perusahaan, kedelapan pembatasan pada penjualan bagian penting suatu aset. Untuk selanjutnya ada sumber informasi yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pinjaman. Antara lain yang pertama, nasabah yang melakukan pinjaman. Informasi ini meliputi beberapa laporan keuangan masa lalu, set yang dijadikan jaminan, dan beberapa detail perencanaan bisnis dan juga pengalaman manajemen. Kedua, file pihak yang akan memberi dana. Apabila sesuatu perusahaan sudah menjadi nasabah bank, maka bank akan mempunyai file nasabah dan informasi masa lalu pada nasabah yang nantinya pihak bank yang bersangkutan akan mudah menganalisisnya. Ketiga, komunikasi bisnis dapat memberikan informasi mengenai semua perilaku dan kondisi anggota-anggota yang tergabung pada komunitasnya, yang nantinya bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu perusahaan. Keempat, informasi pihak eksternal. Pihak-pihak di luar perusahaan dapat dipakai dalam analisis pinjaman. Kelima, informasi pasar modal. Informasi dari pasar modal seperti harga saham yang berlaku, volume penjualan dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam analisis pinjaman. Terakhir ada laporan industri dan ekonomi secara umum. Pertimbangan yang biasa dihasilkan oleh analisis kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama lancar, maksudnya resikonya normal. Kedua, diperhatikan secara khusus. Kelemahan pada nasabah yang dibuktikan pada kondisi keuangan ataupun skedul pembayaran yang tidak bisa direalisasi. Ketiga, di bawah standar. Tren keuangan yang kurang baik atau perkembangan manajerial ekonomi dan politik yang harus ditangani dengan cepat. Keempat, meragukan. Pembayaran hutang yang dipertanyakan, kerugian terjadi, bunga pinjaman yang sulit diperoleh. Kelima, kerugian. Kredit yang diinginkan tidak terpenuhi. Tabel rasio keuangan yang dianggap penting dalam pengambilan keputusan pinjaman bisa dilihat dari rasio keuangan dan rata-rata ratingnya di tabelnya. Untuk selanjutnya ada tabel rasio keuangan dan persenan yang dimasukkan dalam perjanjian kredit, bisa dilihat di dalam tabelnya. Cica Mira Anggara akan melanjutkan pemaparan materi mengenai beberapa masalah dalam penggunaan model kuantitatif.
Penggunaan model kuantitatif memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan pemberian pinjaman. Pada kredit konsumen dan kredit komersial, rating yang dihasilkan dari model kuantitatif ini menjadi input kunci dalam pengambilan keputusan, hingga penggunaan ini semakin meluas. Beberapa masalah dalam penggunaan model kuantitatif diantaranya, satu, data antar industri biasanya relatif heterogen. Untuk mengatasi ini, maka salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan membuat model untuk setiap industri. Dengan cara ini, diharapkan bisa mengendalikan kemungkinan perbedaan atribut antar industri. Namun, kelemahan dari cara ini yaitu jumlah data yang akan dihasilkan nantinya ialah jumlah data yang kecil. Cara lain adalah dengan menggunakan angka-angka relatif untuk menghilangkan heterogenitas data. Yang kedua, masalah lain adalah dalam pemilihan sampel. Kalau sampel dipilih dari file perusahaan saat ini, barangkali sampel tersebut tidak representatif, karena sampel tersebut hanya mewakili populasi yang telah terseleksi oleh sistem yang ada pada saat ini di perusahaan, bukan populasi secara keseluruhan. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan menerima semua permintaan kredit tanpa melakukan seleksi dengan menggunakan sistem seleksi yang ada untuk periode waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu pemilihan variabel bebas juga menjadi masalah, karena saat ini masih sedikit teori yang dikembangkan. Selama ini sama seperti masalah prediksi kebangkrutan. Tidak ada teori yang bisa dipakai untuk mengarahkan penelitian evaluasi kredit atau menguji secara empiris teori-teori tersebut. Meskipun demikian, teknik-teknik kuantitatif semakin berkembang dan semakin banyak digunakan, terutama untuk analisis. Adapun beberapa hal tentang pemilihan variasi bebas yaitu: satu, pengalaman yang terjadi pada perusahaan akibat masa lalu. Yang kedua, penelitian yang pernah diteliti. Yang ketiga, metode untuk mencari model terbaik yang digunakan dengan teknik statistik, misalnya regresi ataupun diskriminan stepwise. Berbeda dengan kredit konsumen, kredit komersial relatif jarang diteliti, karena kredit komersial relatif heterogen, yang kaitannya dengan profil nasabah, proses evaluasi kredit, dan perjanjian kredit. Dan juga karena data yang tersedia untuk kredit komersial relatif sedikit dibandingkan data yang tersedia untuk kredit konsumen. Yang selanjutnya itu arti penting kredit dan jenis kredit. Dana pinjaman atau kredit dapat dimiliki oleh suatu perusahaan yang memiliki manfaat sangat besar dalam hal pemenuhan dana. Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan bahwa memang dana yang dibutuhkan digunakan sesuai pemanfaatannya. Keuntungan dana kredit adalah jumlah pinjaman yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengertian kredit di Indonesia terbagi menjadi dua sesuai dengan jenis bank yang ada saat ini, yaitu kredit konvensional dan pembiayaan bagi bank syariah. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan. Artinya, suatu keyakinan bahwa bank percaya kepada nasabah akan mengembalikan kredit yang sudah dipinjamnya. Yang kedua, kesepakatan. Artinya, kewajiban yang sudah disepakati oleh bank dan nasabah pada saat akad kredit yang sudah ditandatangani kedua belah pihak pada saat kredit disetujui bank dan akan diluncurkan. Yang selanjutnya, jangka waktu. Artinya, masa pengembalian kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat, risiko. Artinya, suatu tenggang waktu pengembalian akan ada suatu risiko tidak tertagih atau macet. Yang kelima, balas jasa. Artinya, keuntungan atas pemberian pinjaman suatu kredit dapat berbentuk bunga dan biaya administrasi. Selanjutnya, jenis-jenis kredit. Penentuan jenis kredit dipilih sesuai kebutuhan, kegunaan, jangka waktu, sektor, dan pertimbangan lainnya. Jenis-jenis kredit dalam dunia perbankan dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama dari segi kegunaan. 1. Kredit investasi merupakan suatu kredit yang digunakan untuk keperluan investasi, seperti pembangunan pabrik, rumah, pembelian mesin, tanah, dan lainnya. Pada kredit ini biasanya diberi waktu panjang. Yang selanjutnya, kredit modal merupakan suatu kredit yang digunakan untuk keperluan modal kerja, seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dan biaya lainnya. Pada kredit modal kerja biasanya diberi waktu yang relatif pendek atau 1 kali siklus operasi. Yang selanjutnya dari segi tujuan, kredit produktif merupakan suatu kredit yang digunakan untuk meningkatkan bidang usaha maupun jasa.
seperti kredit digunakan untuk industri pabrik, pertanian, peternakan, perhotelan, dan lainnya. Yang kedua, kredit konsumtif merupakan suatu kredit yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipakai sendiri, seperti membeli rumah atau kendaraan yang nantinya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Yang ketiga, kredit perdagangan merupakan suatu kredit yang dipergunakan oleh pedagang. Biasanya pedagang membeli barang yang kemudian dijual kembali. Selanjutnya dari segi jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek merupakan suatu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah merupakan suatu kredit yang memiliki jangka waktu 1-3 tahun. Yang ketiga, kredit jangka panjang merupakan suatu kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun atau 3 tahun. Selanjutnya dari segi jaminan. Yang pertama, kredit dengan jaminan merupakan suatu kredit yang memiliki syarat dan harus memiliki jaminan tertentu, baik harta bergerak, tidak bergerak, atau jaminan lainnya. Yang kedua, kredit tanpa jaminan merupakan suatu kredit yang tanpa jaminan yang diberikan secara real. Yang selanjutnya dari segi sektor usaha. Yang pertama, kredit sektor pertanian merupakan suatu kredit yang diberikan kepada seorang petani, baik tanaman jangka pendek yang kurang atau maksimal 1 tahun, maupun jangka panjang yang lebih dari 1 tahun atau 3 tahun sesuai persyaratan bank. Yang kedua, kredit sektor industri merupakan suatu kredit yang diberikan kepada industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri besar. Yang ketiga, kredit sektor perumahan merupakan suatu kredit yang diberikan untuk kepemilikan rumah. Yang selanjutnya, kredit sektor profesi merupakan suatu kredit yang diberikan kepada profesional seperti dokter, pengacara, dosen, dan lainnya. Yang selanjutnya, kredit sektor pertambangan merupakan suatu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan seperti emas, batu bara, timah, dan tambang lainnya. Yang selanjutnya, kredit sektor pendidikan merupakan suatu kredit yang diberikan kepada dunia pendidikan seperti mahasiswa dan kredit sektor lainnya. Materi yang selanjutnya itu penilaian laporan keuangan. Cara mengetahui dan meneliti keadaan keuangan seorang nasabah adalah dengan jalan memperoleh neraca, laporan laba rugi, dan keterangan lainnya. Dalam laporan keuangan dapat diterapkan beberapa teknis analisis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis per pos atau komponen. Yang kedua, analisis persentase per komponen. Yang ketiga, analisis perbandingan. Dan yang terakhir, analisis rasio. Dengan adanya analisis rasio akan memudahkan perusahaan dalam mengetahui posisi keuangan, terlebih apabila rasionya bertahun-tahun. Namun dengan adanya hasil analisis rasio tersebut bukan berarti bisa memberikan jawaban yang pasti untuk keputusan akhir pada pemberian kredit. Dalam analisis rasio ini terdapat beberapa macam rasio, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio leverage. Yang ketiga, rasio aktivitas. Dan yang terakhir, rasio rentabilitas. Dalam rasio likuiditas, jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan yaitu yang satu, current ratio atau rasio lancar, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih atau secara keseluruhan. Rumus yang digunakan untuk current ratio yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar atau current asset dibagi utang lancar atau current liabilities. Bisa dilihat dari contoh neraca PT Yumiko Maharani per 31 Desember tahun 2005 dan 2006, dan juga laporan laba rugi PT Yumiko Maharani untuk tahun 2005. Current rasionya yaitu 1640 dibagi 750, yaitu sama dengan 2,18 kali, dibulatkan menjadi 2,2 kali. Artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 2,2 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp2,2 harta lancar, atau 2,2 berbanding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Untuk tahun 2006 current rasionya yaitu 1340 dibagi 750, yaitu 1,8 kali. Artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 1,8 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,8 harta lancar, atau 1,8 berbanding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Nah, jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 2 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2005 berada dalam kondisi baik, mengingat rasionya di atas rata-rata industri. Namun, untuk tahun 2006 kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan lain karena rasionya masih di bawah rata-rata. Oke, yang kedua ada cash ratio atau rasio kas, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk pembayaran utang. Rumus yang digunakan untuk cash ratio yaitu cash ratio sama dengan kas ditambah bank per current liabilities. Kita ke contoh.
Ini ada tabel di mana ada komponen laporan keuangan tahun 2005 dan 2006. Untuk 2005 ada kas ratio sama dengan 250.000 ditambah 350.000 per 750.000 sama dengan 0,8 atau 80%. Untuk 2006 ada kas ratio sama dengan 260.000 ditambah 300.000 per 750.000 sama dengan 0,746 atau 75%. Jika rata-rata industri atau kas ratio adalah 50%, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Sebaliknya, apabila rasio kas di bawah rata-rata industri, kondisi perusahaan kurang baik. Selanjutnya ada quick ratio atau rasio cepat, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, utang jangka pendek, dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau inventory. Rumus yang digunakan untuk quick ratio yaitu quick ratio dengan current asset dikurang inventory per current liability. Kita ke contoh, di situ ada tabel komponen laporan keuangan tahun 2005 dan 2006. Untuk 2005 ada quick ratio sama dengan 1640 dikurang 250 per 750 sama dengan 2,52 kali. Untuk 2006 ada quick ratio sama dengan 1340 dikurang 350 per 750 sama dengan 2,2 kali. Jika rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Sebaliknya, jika ratio perusahaan di bawah rata-rata industri, keadaan perusahaan lebih buruk dari perusahaan lain. Oke, untuk selanjutnya ada inventory to net working capital, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah kesediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Rumus yang digunakan untuk inventory to net working capital adalah inventory to net working capital sama dengan inventory per current asset dikurang current liabilities. Ada contohnya, bisa dilihat ada komponen laporan keuangan tahun 2005 dan 2006. Untuk 2005 ada inventory to net working capital sama dengan 250 per 1640 dikurang 750 sama dengan 0,105 jika dibulatkan jadi 11%. Untuk 2006 ada inventory to net working capital sama dengan 310 per 1340 dikurang 750 sama dengan 0,148 jika dibulatkan menjadi 15%. Jika rata-rata industri inventory to net working capital adalah 12%, keadaan perusahaan pada tahun 2005 kurang baik karena masih di bawah rata-rata, sedangkan untuk 2006 kondisinya baik karena di atas rata-rata industri. Untuk selanjutnya ada rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar aktiva atau aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Yang pertama ada debt to equity ratio, sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Yang kedua current liabilities to net worth, sama dengan hutang lancar dibagi total aktiva. Yang ketiga ada tangible asset debt coverage, sama dengan jumlah aktiva sama dengan tangible ditambah hutang lancar dibagi hutang jangka panjang. Yang keempat ada long term debt coverage, sama dengan modal sendiri dibagi hutang jangka panjang. Yang kelima ada debt service, sama dengan EBIT dikurang pajak ditambah bunga dibagi angsuran kredit ditambah bunga. 3. Rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitasnya ataupun kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang, dan pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Adapun jenis-jenis rasio aktivitas, 1. Inventory turnover atau perputaran persediaan. Rumus untuk mencari inventory turnover yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Contoh, komponen laporan keuangan PT Yumiko Maharani Tbk tahun 2005 dan 2006. Perputaran persediaan tahun 2005 yaitu 5.950 dibagi 250, hasilnya 23,8 atau dibulatkan menjadi 24 kali. Jadi rasio ini menunjukkan 24 kali persediaan barang dagangan dalam 1 tahun. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali, berarti perputaran persediaan lebih baik. Perusahaan tidak menahan persediaan dalam jumlah yang berlebih. Perputaran persediaan tahun 2006 yaitu 5.550 dibagi 310 sama dengan 17,9 kali. Dibulatkan menjadi 18 kali. Jadi rasio ini menunjukkan 18 kali persediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali, berarti perputaran persediaan kurang baik. Perusahaan menahan persediaan dalam jumlah yang berlebih. 2. Average collection period.
Rumusnya, piutang rata-rata dikali 360 hari dibagi penjualan kredit. 3. Fixed Asset Turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Adapun rumus untuk menghitung Fixed Asset Turnover yaitu penjualan atau sales dibagi total aktiva tetap. Contoh komponen laporan keuangan PT Yumiko Maharani Tbk tahun 2005 dan 2006. Fixed Asset Turnover 2005 yaitu 5.950 dibagi 2.400 sama dengan 2,479 kali atau dibulatkan menjadi 2,5 kali. Jadi perputaran aktiva tetap tahun 2005 sebanyak 2,5 kali. Artinya setiap Rp100 aktiva tetap dapat menghasilkan 2,5 penjualan. Sedangkan Fixed Asset Turnover 2006 yaitu 5.550 dibagi 2.550 sama dengan 2,176 kali atau 2,2 kali. Jadi perputaran aktiva tetap tahun 2006 sebanyak 2,2 kali. Artinya setiap Rp100 aktiva tetap dapat menghasilkan 2,2 di penjualan. 4. Working Capital Turnover atau perputaran modal kerja merupakan rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Rumus untuk menghitung perputaran modal kerja yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja. Contoh, komponen laporan keuangan PT Yumiko Maharani Tbk tahun 2005 dan 2006. Perputaran modal kerja tahun 2005 yaitu 5.950 dibagi 1.640, hasilnya 3,62 kali, dibulatkan 3,7 kali. Jadi perputaran modal kerja tahun 2005 banyak 3,7 kali, artinya setiap Rp100 modal kerja dapat menghasilkan 3,7 penjualan. Sedangkan perputaran modal kerja tahun 2006 yaitu 5.550 dibagi 1.340, hasilnya 4,14 kali atau 4,2 kali jika dibulatkan. Jadi perputaran modal kerja tahun 2006 sebanyak 4,2 kali. Artinya setiap Rp100 modal kerja dapat menghasilkan 4,2 di penjualan. 7. Rencana penerimaan kas dan pengeluaran kas atau disebut budget kas. Budget kas merupakan gambaran seluruh perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran kas pada rencana keuangan perusahaan yang dapat mengestimasi terhadap posisi kas untuk suatu periode tertentu yang akan datang. Adapun tahapan penyusunan budget kas, 1. Menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan atau operation transaction. 2. Menyusun perkiraan kebutuhan dana serta sumber-sumber pemenuh kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup defisit. 3. Menyusun kembali estimasi keseluruhan baik transaksi operasional maupun transaksi finansial dalam budget kas yang final. 8. Analisis kredit. Analisis kredit merupakan kegiatan analisis atau penilaian berkas atau data untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Tujuan adanya analisis kredit untuk menghindari kredit yang dibiayai nanti tidak layak. Adapun untuk fungsi dari analisis kredit yaitu 1. Sebagai dasar dari bank dalam menentukan suku bunga pinjaman dan jaminan yang harus dipenuhi oleh pelanggan. 2. Sarana pengendalian risiko yang akan dihadapi oleh bank. Ketiga, sebagai pertimbangan dari pemimpin atau direktur bank dalam proses pengambilan keputusan kelayakan kredit. 4. Sebagai alat informasi untuk evaluasi kredit. Beberapa alat analisis yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit yaitu sebagai berikut. Pertama, dengan type opsi, yaitu 1. Karakter. Analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak seorang nasabah pemohon kredit. Kedua, capacity. Analisis ini digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Ketiga, kapital. Analisis ini digunakan untuk menilai jumlah dana atau modal yang dimiliki calon nasabah. Keempat, condition. Adalah situasi kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinan mempengaruhi kelancaran usaha. Kelima, kolateral, yaitu jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Dengan 7OP, yaitu 1. Personality, merupakan penilaian untuk mengetahui kepribadian calon nasabah. Kedua, purpose, merupakan tujuan penggunaan kredit yang diajukan apakah mempunyai aspek sosial positif yang luas atau tidak. Ketiga, party, yaitu menggolongkan calon debitur menjadi beberapa golongan. Keempat, payment, yaitu cara pembayaran kredit oleh nasabah. Kelima, prospek,
yaitu untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Keenam, profitability, yaitu kemampuan memperoleh laba. Pada aspek ini dinilai dan dihitung keuntungan yang akan didapat oleh kreditur jika memberikan kredit kepada debitur tertentu. Ketujuh, protection, yaitu perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Terakhir, dengan studi kelayakan, yaitu diantaranya 1. Penilaian aspek hukum, kedua, penilaian aspek pasar dan pemasaran, ketiga, penilaian aspek keuangan, keempat, penilaian aspek teknik atau operasi, kelima, penilaian aspek ekonomi sosial, keenam, penilaian aspek organisasi dan manajemen, dan ketujuh, penilaian aspek AMDAL. Kebijakan kredit perdagangan. Perbedaan antara kredit yang diberikan bank dengan penjualan kredit oleh perusahaan dagang. 1. Bank menyalurkan kredit dalam bentuk uang maupun barang yang dibiayai oleh bank. Kedua, penjualan kredit oleh perusahaan dagang adalah perusahaan menjual barang dagangannya yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari atau kredit dengan cara angsuran atau cicilan. Demikian pemaparan materi yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.